hormati Bapak Rusmanto SPD MPD, Kepala SMP Negeri 29 Banjarmasin. Yang saya hormati Bapak Sudiatmoko SPD selaku Pengawas Pembina SMP Negeri 29 Banjarmasin. Pada Bapak Kepala Sekolah menyampaikan sambutannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini. Mudah-mudahan bisa berjalan sampai akhir dengan lancar ya. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, para keluarga maupun para pengikutnya sampai akhir zaman. Yang ulun hormati kepada Bapak Sudiatmoko selaku pengawas pembina di SMP Negeri 29 Banjarmasin. Nah, demikian yang perlu sampaikan. Saya mohon maaf. Mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 29 Banjarmasin. Selanjutnya diberi kesempatan kepada pengawas pembina Bapak Sudiatmoko untuk menyampaikan sambutannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 29 Banjarmasin, Bapak Rusmanto. Yang sama-sama kita hormati rekan-rekan ibu yang ada di sini, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Juga kepada Ibu Arfa sebagai koordinator paguyuban orang tua SMP Negeri 29 Banjarmasin. Pertama-tama dan utama izinkan saya membersamai Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian selalu mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan iman, Islam dan kesehatan, sehingga bisa berhadir di tempat yang luar biasa sejuk dan nyaman pada pagi hari ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurah ke haribaan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada seluruh keluarga, kerabatnya, pengikutnya yang selalu setia dan istiqomah menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti, di akhir nanti kita sekalian mendapatkan syafaat. Pada kesempatan kali ini saya menghadiri acara undangan dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan di hari yang berbahagia ini dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum merdeka yang dilaksanakan di SMP Negeri 29. Bahwa sekolah kita ini adalah sekolah yang menyandang 3 gelar nantinya. Jadi ada gelar sebagai sekolah sehat yang pertama, dan alhamdulillah kita sudah mencapai pada prestasi peringkat 2 se-Kota Banjarmasin pada tahun 2023 ini. Mungkin kita beri aplaus dulu untuk sekolah kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa meneruskan, melangsungkan status atau predikat kita ini untuk yang lebih baik lagi. Kemudian juga sekolah kita ini sebagai sekolah adiwiyata mandiri untuk tingkat nasional. Luar biasa capaian dan prestasi yang sudah kita lakukan.
kita sama-sama berharap kita juga menjadi satu contoh dan barometer untuk sekolah-sekolah lain. Kemudian juga ada sekolah yang ramah anak. Mudah-mudahan ramah anak di sini juga bisa berlangsung terus begitu. Dan jangan sampai terjadi ada bullying dari staf pengajar atau karyawan di sini, karena kita ramah anak dalam menangani berbagai masalah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf saya mohon maaf. Saya akhiri dengan sebuah doa, subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan memasuki acara inti pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, kita lanjutkan Ibu ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mau bersamai pian semua di ruangan yang luar biasa. Jam segini masih terasa dingin, mudah-mudahan berkah ruangan ini. Amin. Memfollow up atau mengapresiasi dari beberapa uraian yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber tadi, baik dari Ibu Lili, Ibu Susmi, kemudian dari Ibu Nur Afifah serta Pak Zakaria, dan tadi disimpulkan oleh Ibu Susmi ya beberapa kesimpulan yang sudah disampaikan. Mungkin saya pada kesempatan kali ini mengevaluasi dari hasil pelaksanaan saja, pelaksanaan kurikulum merdeka di SMP Negeri 9 Banjarmasin. Izin Bapak Ibu, saya lanjut ya. Nah, ada beberapa metode yang ulun buat untuk mengevaluasi di sini. Yang pertama dengan metode kuantitatif, yaitu dengan membagikan link kuesioner dari tanggal 7 sampai 8 Desember kemarin. Ada 2 tahap rasanya saya memberikan link untuk kuesioner itu. Dan yang kedua itu respondennya ternyata saya rekam ada 15 orang guru di SMP 29 Banjarmasin yang kemudian pengumpulan datanya itu dilaksanakan secara online dengan menggunakan Google Form. Bapak Ibu merasa mengisi itu, tapi pian kada bisa melihat hasilnya begitu karena saya yang mensurvei. Kemudian analisis datanya pakai statistik deskriptif. Oke, baik Bapak Ibu, kita lihat sama-sama dan kita insya Allah bisa memperbaiki diri ke depan nanti di semester yang akan datang. Karakteristik responden data guru yang ulun dapat ini ternyata di sini luar biasa, perempuan banyak. 26,7% itu laki-laki dan 73,30% itu perempuan. Kalau kita lihat jumlahnya 11 perempuan, 4 laki-laki. Ini karakteristik daripada yang saya dapat. Jadi jumlah responden itu terbanyak dari perempuan. Persentasenya lebih dari 70%, 73%. Dan yang lelaki hanya 26,70%. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Nah, karakteristik responden ini usianya sekarang. Usianya. Ternyata usia 20-30 tahun yang saya katakan tadi di awal itu cukup banyak berjumlah 5 orang ya. Jadi yang 41-50 tahun ini berimbang saja, berimbang. Kemudian yang 31-40 tahun ini memang masih agak banyak. Jadi kalau kita buat di sini Bapak Ibu, sebarannya seperti ini. Jadi sebagian besar ini generasi muda. Nah, status kepegawaian tadi Ibu Susmi juga menyinggung bahwa di sini banyak honorer ya, betul. Honorer kita banyak sekali nih, ada 7 orang. Kalau kita presentasikan honorer kita itu 46,60%, hampir separuh, luar biasanya. Banyak sekali tenaga honorer di sini. Untung honorernya itu honorer Pemko mungkin ya Pak ya. Oke, kita lihat. Nah, ini numerasi literasi. Sosialisasi dan sumber informasi guru tentang IKN. Nah, sebanyak 60% Bapak dan Ibu itu lebih senang di PMM. Kemudian yang melalui sesama guru bertahun-tahun aja maksudnya itu 20%. Kemudian lewat Kemendikbudristek 6,70 dan pengawas 13,3%. Jadi paling banyak lewat PMM Bapak dan Ibu. Kemudian ternyata untuk PMM itu disukai segala usia.
temuan saya seperti itu. Segala usia senang di PMM. Itu refleksi saya. Jadi sumber informasi IKM berdasarkan usia, ternyata PMM itu disukai oleh segmen usia baik muda, menengah, dan usia di atas 50 tahun. Senior, bukan sepuh, senior. Kemudian sebagian besar guru mendapatkan sosialisasi dan informasi IKM berasal dari PMM 60%, kemudian sesama guru, pengawas sekolah, dan Kemendikbudristek. Saran saya ini perlu peningkatan peran dari MGMP. Kenapa? MGMP nggak muncul terus, ini perlu peningkatan peran. Jadi peningkatan perannya dari kepala sekolah sendiri juga perlu harus memberikan informasi IKM. Itu Bapak Ibu ya, sarankan agar bisa lebih meningkatkan lagi untuk sosialisasi kurikulum merdekanya. Lanjut Bapak Ibu, pelatihan dan sumber pelatihan guru tentang IKM banyak dari Kombel, berarti Kombel kita sudah berfungsi. Kemudian dari PMM, sumber pelatihan guru tentang IKM paling banyak didapatkan dari PMM 53,3% dan Kombel MGB ini sebesar 46,70%. Artinya Kombel kita saat ini sekarang itu sudah sangat membantu, sangat membantu kita semua. Nah, kalau intensitas mengikuti pelatihan, nah ini sekarang kita lihat intensitas yang sering ikut pelatihan dari berbagai media. 20% guru intensitas sering, ini 20% guru sering pelatihan IKM. Namun intensitas berat kadang-kadang mengikuti pelatihan di IKM agar ditingkatkan untuk yang selalu mengikuti pelatihan, sumber pelatihan dari PMM, karena saat implementasinya ini sudah terlaksana, tapi sebagian besar baru di tingkat sebagian kecil saja. Nah, kedepannya saya harapkan ada peningkatan lebih signifikan. Jadi tidak pernah menerapkan sama sekali, tidak ada, sudah bagus kan. SMP sini bagus, tidak ada yang mau tertinggal, semuanya move on. Di sebagian besar masih. Saya berharap supaya semuanya, tidak hanya sebagian kecil dan sebagian besar, tapi semuanya bisa untuk melakukan. Kedepannya Bu, di semester yang akan datang. Jadi nanti kita akan evaluasi lagi dari kurikulum, mungkin ada satu elemen yang bisa untuk mengukur dan terukur, itu bisa kita support lagi agar bisa lebih bagus lagi. Untuk akun belajar ID semuanya sudah, alhamdulillah. Memanfaatkan plafon Merdeka Mengajar masih kadang-kadang banyak yang tidak memanfaatkan. Nah, saya mengharapkan agar bisa lebih selalu, ini selalu baru berapa persen, 6,7%, sedikit sekali, mungkin satu orang aja yang selalu. Nah, sekarang temuan kedua tentang pengetahuan capaian pembelajaran CP dan ATP. Sebelum saya lanjut, capaian pembelajaran itu boleh nggak sih kita bikin sendiri Bapak Ibu? Atau memang harus kita bikin sendiri capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran itu ada di BSKP ya. Itu ada capaian pembelajaran dari Kemendikbudristek, sama seperti silabus. Kalau dulu silabus, nah, capaian pembelajaran tidak boleh, tapi kalau tujuan pembelajaran kita bisa sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Nah, jadi CP tidak boleh kita rubah, yang boleh TP dan ATP. Oke, saya lihat nih, saya punya temuan di sini. Tingkat pengalaman tentang capaian pembelajaran sudah mencapai tingkat 26,70%. Ini berarti ini sudah mumpuni ini ya. Jadi ini bisa terbaca, yang semua tidak ada, sebagian kecil saja dan sebagian besar. Yang paham tentang CP secara menyeluruh belum ada. Nah, kita tingkatkan nanti ke arah sana. Baik, itu temuan saya seperti itu. Nah, sekarang perumusan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Yang menyusun sendiri belum ada di sini. Yang bisa menyusun sendiri belum ada. Tetapi menggunakan contoh Kemendikbud ini sudah 20%. Kemudian yang memodifikasi sebagian kecil 46,7%, dan modifikasi sebagian kecil kita bisa lihat sebagian besar 46,70%. Ini sudah sebagian besar memodifikasi. Artinya sudah menyesuaikan dengan situasi lingkungan sekolah yang ada di sini. Perumusan, kemudian prinsip penyusunan tujuan pembelajaran TP dan alur tujuan pembelajaran. Ini sebagian besar guru menyusun ATP secara kolaboratif dan tuntas dalam satu fase, dalam satu kadang-kadang itu 46%, sering 26%, selalu 13%. Jadi yang ini nanti tolong diubah, yang tidak pernah coba
membuat berkolaboratif dengan guru dengan satu fase. Ya. Penyusunan ATP setiap mata pelajaran secara tuntas dalam satu fase, ini tidak satu kali sepase guru dan satu fase. Ini masih juga bisa kita lihat datanya seperti ini. Tuntas semua mapel ada 6,7, tuntas sebagian besar 46, tuntas sebagian kecil ada 11 kalau nggak salah lihat saya, dan tidak tuntas 13,3. Ini PR kita ini Bapak Ibu. Yang tidak tuntas ini harus kita hilangkan nanti. Ini PR kita. Masih ada 13,3% yang tidak tuntas dalam penyusunan ATP. Kemudian temuan ketiga, perencanaan pembelajaran dan asesmen. Perencanaan pembelajarannya sudah tadi, sekarang asesmennya. Penyusunan perangkat pembelajaran untuk kalender pendidikan 40%, untuk program tahunan Perota itu 66,7 dan program semesteran 80,7%. Ini jenis perangkatnya, berarti bagus sudah di sini untuk penyusunan. Tinggal jenis perangkat pembelajaran yang disusun. Ini bisa kita lihat di sini untuk menggunakan contohnya dari Kemendikbudristek ada 27, kemudian mengembangkan dan memodifikasi contoh itu cukup banyak. Terus kemudian merancang dengan guru lain itu masih kosong, ternyata tidak ada kolaborasi antara satu guru dengan guru lain gitu. Harusnya diadakan. Jadi sebagian besar guru menyusun perangkat pembelajaran terdiri Kaldik, Prota, Promes itu sudah ada. Jadi kedepannya tugas kita sama-sama, ini temuannya masih perlu ada peningkatan untuk merancang modul ajar itu secara kolaborasi. Perencanaan asesmen, sebagian besar guru telah mengembangkan instrumen asesmen dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik sesuai dengan tujuannya. Namun demikian masih ada sebagian kecil yang belum mengembangkan hal tersebut. Ini berarti masih diperlukan peningkatan agar semua guru bisa mengembangkan instrumen. Ternyata Bapak dan Ibu, sebagian besar sudah membuat asesmen, baik formatif maupun sumatif. Kemudian asesmen awal pembelajaran. Asesmen pembelajaran di awal, tadi yang Bu Susmi juga katakan, banyak menggunakan asesmen kognitif di sini. Pengetahuan yang non kognitif hanya sedikit. Kemudian yang dilaksanakan di awal pembelajaran itu asesmen numerasi dan literasi, itu banyak literasinya Ibu Afifah. Ya, literasinya lebih banyak daripada numerasi. Saya sebagai pengawas pembina juga tugas pian Bapak dan Ibu. Sama-sama kita berkolaborasi agar sekolah kita ini bisa lebih maju. Sekarang pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif, bagaimana kita melaksanakannya di sekolah ini? Nah, 46,6% guru telah melaksanakan penilaian atau asesmen formatif untuk perbaikan pembelajaran, dan 40% sering, dan 13,3% selalu. Yang selalu ini luar biasa. Ini perlu dicontoh gitu ya. Tapi masih ada yang kadang-kadang. Bisa kita lihat. Nah, kedua asesmen itu penting dilakukan karena sesuai fungsinya. Formatif untuk perbaikan proses pembelajaran, sumatif untuk penentu hasil tercapainya dari tujuan pembelajaran. Jadi kalau tidak ada formatif dan sumatif, kita tidak bisa mengukur TP kita. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu, ini PR kita sama-sama Bu ya. Bukan saya, mohon maaf sekali lagi, saya bukan injustice mencari kelemahan di sekolah ini, enggak. Tapi kita sama-sama mengetahui kelemahan kita itu di mana. Ketika umpan balik, apakah pian setelah mengajar itu sering menggunakan umpan balik kepada siswa? Nah, ini pertanyaan. Dan pian jawab seperti ini, memberikan umpan balik siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran. Jadi alhamdulillah selalu hanya 20%. Yang sering hanya 26,7%, kadang-kadang banyak artinya yang tidak memberikan umpan balik. Nanti kita himbau agar kita harus lebih sering melakukan umpan balik. Dan asesmen awal numerasi di sini memang tidak dipilih oleh pian dan tidak pernah juga tidak ada. Jadi intensitas guru yang memberikan umpan balik pembelajaran paling banyak adalah masih dalam taraf kadang-kadang. Ulun mengharapkan tidak kadang-kadang, tapi selalu, paling tidak sering. Jadi sesuai apa yang kita targetkan dengan pembelajaran dapat. Begitu Bapak dan Ibu, kita sama-sama membaiki ya. Ada komitmen kira-kira untuk kita yang bisa kita sama-sama kita baiki bersama. Nah, sekarang tingkat pengelolaan pelaporan hasil pembelajaran dan asesmen. Ternyata ulun dapat masukan dari pian data
ini seperti ini. Nah, kita lihat datanya di sini. Pengelolaan hasil pembelajaran hasilkan 46,7% guru melakukan pengelolaan pencapaian tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir mata pelajaran dengan data kuantitatif dengan nilai. Hanya 46,7% saja. Bisa terlihat Ibu Afifah kecil sekali ya. Nih 46,7 dan sisanya kadang-kadang banyak. Nah, yang kadang-kadang itu tolong kita baiki, hilang menjadi yang sering. Jadi sih masih banyak yang kadang-kadang. Nah, melakukan pengelolaan pencapaian pelajaran menjadi nilai mata pelajaran dengan data kualitatif deskriptif ini hanya mencapai 40%. Masih di bawah 50% kita. Jadi itu tolong tingkatkan lagi agar paling tidak 60% lah ya. Kemudian pengelolaan hasil pembelajaran, pelaksanaan refleksi. Nah, ini refleksi. Untuk yang sering melakukan refleksi 60% sudah bagus, dan yang kadang-kadang 40% masih ada yang kadang-kadang Bapak Ibu itu tidak mau merefleksi pembelajaran, ya. Nah, dan biasanya merefleksinya itu hanya pada diri sendiri. Nah, ini 33,3% guru telah melakukan tindak lanjut hasil refleksi pembelajaran yang telah dilakukan, walaupun masih ada 6,7% guru masih ada yang belum melakukan, masih ada guru yang belum melakukan refleksi. Jadi tolong yang ini nanti ditiadakan. Jadi itulah kelemahan kita, tugas kita bersama-sama di SMA. Dengan adanya monitoring evaluasi seperti kita bisa lebih baik lagi dari yang sekarang. Kira-kira itu saja. Saya atau Ulun mohon maaf bila ada salah. Yang salah itu dari diri pribadi, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Bila itu hidayah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk pengawas pembina kita yang luar biasa hari ini.